warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yazar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Wa qala Ibnu Malik fi alfiyah wa khabaral mahsuri qaddim abada wa ma lana illa tiba'u ahmada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, hadirin dan hadirat semua. Sebelumnya saya mau minta maaf. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apakah hadirin hadirat tahu apa sih itu su'ul? Su'ul itu adalah dimana kita mau muntah, itu su'ul. Itu su'ul. Jelek, tata kerama, kagak ada sopannya, berdiri di atas panggung yang begini megahnya dengan dekorasi yang begini indahnya. Tahu panggung nyewa di mana? Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara maulid yang mulia ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya, maafin be ya. Sebab terus terang saja sebenarnya saya ini belum kagak pantas dipanggil kiai, kagak pantas dipanggil ustadz. Saya hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu adalah ompol budak.
itu adalah pesing. Pesing mah bukan kalau kita kagak punya duit pesing. Pusing tuh mah ya. Saya mah pakaiannya doang. Bau-bau kiai, bau-bau ustad. Yang mending kene bau-bau kiai, bau-bau ustad daripada nanti jadi ustad jadi kiai bau. Kiai bukan, ustad bukan, apa tuh cuman ustad. Emang beda, bahasa Arab itu bila mana beda huruf beda makna saudara. Boro-boro bahasa Arab bahasa Sunda beda dulu, bila mana beda huruf beda makna. Contoh antara burit dan berit ya beda kan, berit dan birit beda, apalagi birit dan burut. Coba kita terjemah burit apa sih artinya? Sore, betul. Kalau berit apa maknanya? Tikus. Kalau birit bujur. Adapun burut itu kondor ya. Sama Ustadz Makezali itu adalah guru, digugu dan ditiru. Adapun Ustadz pakai dal kepanjangan daripada usaha, tidak anak deres Ustadz. Ya habis nggak deres bagaimana Ustadz makan kemana-mana kagak. Mangkaning maaf ya kita ada mangkaning. Habis bagaimana saya ngomong ini? Mangkaning Ustadz makan sehari-harian sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di Kereyo. Makanya Ustadz mah jangan anaknya langka belatak baik. Saya punya teman Ustadz di Cikarang, sekarang anaknya berapa? 18. Malah lagi reneh lagi sekarang. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Al-Mukarramun yang sangat saya hormatin segenap para habaib, para kiai, para ajengan, para ustadz, wabil khusus Khadimul Majlis Zikir Al-Afwan Habibun Al-Mahbub Adda ilallah Al-Habib Abbas bin Abdurrahman Al-Haddad mata'anallah bituli hayati, amin. Wabil khusus Habibun Al-Mahbub Adda'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Mustafa As-Segab mata'anallah bituli hayati, amin. Wabil khusus Habibun Al-Mahbub Adda'i ilallah Al-Habib Ali bin Husain As-Segab mata'anallah bituli hayatih, amin. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama para habaib yang lain. Beruntunglah satu daerah bila mana didiemin oleh habaib atau zuriyatul rasul. Dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, zurriyati amanun li ahlil balad, zurriyahku, keturunanku itu merupakan pengaman buat ahli itu kampung. Kalau ada habaib maka itu kampung terhindar daripada bencana musibah. Sayangnya sekarang ini habaib lagi dicoba oleh Allah. Banyak habaib yang dizalimi.
Dan bagaimana orang yang menzolimi para habaib belum minta maaf ke bawah modal. Jangan mati modal be udah. Man mata ala bugdi ali Muhammadin mata kafiron. Dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad. Sayangnya ini jarang diaji ajengan di pondok pesantren. Entah ngapa kiainya kagak pada mau ngajinya itu, kita takut kesaingan apa-apa. Man mata man, siapa saja orangnya mata yang mati ala bugdi ali Muhammadin, dalam keadaan membenci kepada keturunan baginda Nabi besar Muhammad, membenci kepada habaib, membenci kepada syarifah, membenci kepada zuriyatul Rasul, mata kafiron, maka orang tersebut dikategorikan matinya mati kafir. Bagaimana kiainya ini ustadz yang membencinya orang alim, walau kana aliman, sekalipun orang alim. Lihat saat ini saudara, banyak habaib yang dipenjara, betul? Salah apa? Apa pengennya para habaib? Enggak pengen dijadikan pahlawan, enggak pengen dapat kedudukan, kagak pengen jadi pejabat. Mohon maaf Habibana Habib Rizik Syihab, gara-gara apa? Cuman gara-gara kerumunan, gara-gara maulid orang pada datang, didenda. Dibayar nggak dendanya? Dibayar 50 juta, tapi kenapa kok masih tetap di penjara? Kalau bicara kerumunan, di pasar kerumunan bukan? Di pasar banyak nggak orang? Banyak. Kenapa saya berani bicara begini? Di kampung, kota kagak berani. Jauh banget, dari habis maghrib baru nyampe gini, ujung Berung kali. Untung nggak kalau satu daerah, satu negara banyak habaibnya, dan habaib tersebut sebagai pengaman, penangkal daripada bencana dan musibah. Untung nggak tuh negara. Untung kan. Kudunya dikasih tahu ngapa sama kiai, kan penasehat ada, penasehat presiden, para kiai omongin ngapa. Siapa yang mau nyampeinnya ke sono? Kalau presiden sih nggak salah, barangkali beliau itu nggak tahu, betul? Kan yang paham, kenapa kasih tahu? Ilo gua yang ngasih tahu ke sono. Siapa yang mengundang gua ke sono ke istana? Diborgol bisa. Gue jadi sewot jadi. Makanya kita doakan semuanya para habaib, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatkan selalu jasmani dan rohaninya, dan diberikan kesabaran oleh Allah. Juga yang sangat saya hormatin segenap para alimin ulama, para kiai, para asatid, bil khusus sahabat saya yang tadi telah memberikan tausiahnya. Alhamdulillah beliau udah jadi orang. Kalau saya masih orang-orang,
berarti bebegi gitu. Itu Kiai Haji Ujang Darmawan. Tadi saya mau mampir sama beliau tadi, perasaan saya jadi lemes bah ini, kayaknya kagak ada orangnya di gituin maksudnya, nggak keambuk nih. Ternyata alhamdulillah amprok di sini. Apa itu amprok? Norak lu nggak ngerti. Berjumpa kagak pantas gua ngomong berjumpa. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap dan terus mengharap daripada syafaatul ujma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Ilok atuh. Ini enggak boleh gua panggil AA. Di Bandung ada mubalig yang kesohor Aagin namanya. Atau bagian di sini ada Aabret namanya. Karena masih ada guru kita yang aslinya yang akan ceramah ini Zuriatul Rasulullah dari Bekasi dan dari Jakarta. Saudara, seorang ulama besar bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti telah berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a bihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. Ma min baitin ma, kalau kata bocah santrinya ma ada ma, setelah ma ada min ngajairkan ke isim nakirah, berarti minnya min zaidah. Kata siapa? Jurmiyah. Nggak ada di Jurmiyah mah. Imriti juga kagak ada. Cariin be. Wajida fi nabin wa sibhi fajarna kiratan kamali baghin min mafar. Tidaklah ada satu rumah atau satu masjid atau tempat yang lain, kebun kek, lapangan, kantor desa, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, atau di istana negara, bila mana quri'a fihi maulidun nabi, dibacakan maulid nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa hafatil malaikatu, melainkan malaikat Allah turun dari langit seketika itu juga muterin itu tempat yang sedang diadakan maulid. Ngapain malaikat ikut hadir? Fa innahum yusalluna ay fa innahum yastaghfiruna bi ahli zalikal makan. Itu malaikat Allah teriak menjerit ke Allah memintakan ampunan buat orang-orang yang sedang hadir maulid. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini maulid, dengan hadirnya kita maulid di sini menjadi sabab, menjadi wasilah rontoknya dosa kita semua. Teriak saat ini, ya Allah ya Rob, ampunilah dosa-dosanya orang-orang yang sedang menghadiri maulid di majlisnya Habib Abbas, ya Allah. Yang hadir be doang, yang kagak mah jangan. Nemen-nemen teuing. Bahkan wa iza mata, di mana orang lagi hadir maulid mati, umpama maklum maulidnya ge hujan.
salah bakar menyan kali Habib. Hujan, kedinginan, mati. Atau barangkali namanya kita saking khusyuknya maulid, nggak kerasa ada ular kobra ngeglosor masuk ke sarung, kata dia mau uset CS2 nih, digulai sama ular kobra, mati. Wa ijamata, di mana orang lagi hadir maulid mati, hawanallahu alaihi jawaba munkarin wa nakirin, maka Allah akan memudahkan buat itu orang daripada menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Apabila dimudahkan akan bisa menjawab. Apabila bisa menjawab, alamat bahagia dalam kubur. Kalau dalam kubur bahagia, di akhirat bahagia. Kalau di akhirat bahagia, fama'wahul jannah, surga jaminannya. Sebab kenapa? Orang yang mati ketika maulid berarti dia cinta ke baginda Rasul. Kata baginda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi kesimpulannya begini saudara, orang yang mati ketika hadir maulid surga jaminannya. Nah oleh karena itu saudara, ini kita belum kelar maulid, ayo apa pada mati. Saya masih banyak urusan. Ada salah satu sahabat bertanya ke baginda Rasul, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Iya, bertanya apa? Mata saatu, kapan kiamat itu terjadi? Kata baginda Rasul, segala nanya-nanya kiamat emang udah disiapin amal ibadahnya. Kalau masalah ibadah saya ya Rasul, jauh dah. Saya mah sholat ya kagak khusyuk, ngaji ya edan eling, malah banyak edannya ketimbang eling. Sodako jariah ya kagak, orang koret begini. Terus apa makin nanya-nanya kiamat? Saya cuma ngandelin rasa cinta saya kepadamu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Anta ma'aman ahbabta, ente nanti bakal dikumpulin dengan orang yang ente cintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah. Allah. Saudara, tadi Pak Kiai Ujang Darmawan CS saya teringat nasihat beliau tadi di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Hiduplah seorang anak muda yang pakaiannya compang-camping, menjijikan, diasingkan oleh masyarakatnya karena memang dianggap orang gila saudara. Di kota Basrah, belah mana itu Basrah? Basrah di mana? Hah? Belah mana Jonggol? Sono di Irak. Tapi ini anak muda di mana datang bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasul, dia mandi, pakai bajunya yang bagus, pakai wangi-wangian, rambutnya dirapihin, semuanya karena ta'ziman wa takriman ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat ceritanya ini anak muda meninggal. Semua orang Basra nggak pada ngeh sama itu mayit anak muda, nggak pada ngeh, nggak diurusin ini mayit anak muda karena memang dianggaplah orang gila. Ujuk-ujuk apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada suara dari langit. Apa itu kata suara? Masyarakat Basra, urusin tuh mayit anak muda, ngapa lu antepin baik? Lu nggak pada tahu siapa itu anak muda yang sebenarnya? Itu anak muda adalah waliun min auliyai, dia adalah kekasih daripada kekasih-kekasihku. Luar biasa, ternyata waliullah yang memang didesain oleh Allah, pakaiannya compang-camping saudara. Maka
Makanya kita jangan terkecoh. Hukum bizahir wala tahkum bisarair. Kata baginda Rasul, hukumin orang mas zahirnya saja, jangan batinnya. Kagak bisa. Ada muqabalah hadis, az-zahir la tadullu lil batin. Zahir belum bisa menampakkan batinnya seseorang. Maaf saudara, kurang bagaimana sopan pakaiannya belum tentu hatinya juga sopan. Di saat negara kita sedang dilanda bencana COVID-19, negara kita ini sedang sakit, rakyat sedang menderita, kita rakyat dianjurkan 3M, tapi mantan Menteri Sosial 17M dia korupsi. Pakaiannya sopan kan? Tapi dia korupsi 17M. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan KPK ditangkap, dijeblosin ke penjara. Tersetuju aing, dijeblosin ke penjara. Kuduna bawa ke Ragunan, jonglokon kadang macan, kadang gaya, kadang singa. Tuman baik, negara lagi sakit, rakyat lagi menderita, korupsi 17 miliar. Rakyat disuruh 3M, manena 17M. Pakaiannya sopan saudara, pakai dasi saudara, tapi korupsi. Zahir belum bisa menampakkan batin seseorang. Waliyun min auliyaillah, anak muda itu pakaiannya compang-camping, dianggap orang gila oleh masyarakat Basra. Ternyata dia adalah waliullah. Saudara mengenal nggak Al-Habib Syekh bin Mustafa Al-Bahar? Sebagian udah kenal kan? Lihat aja di YouTube. Tahaddusan bin Ni'mah, 20 tahun kurang lebih saya bersama beliau. Pakaiannya bagaimana? Compang-camping. Bahkan yang datang ke rumah saya itu bukan hanya habaib yang ada di Indonesia, bahkan dari Hadrul Maut, dari Yaman, bahkan dari Madinah datang ke rumah saya mau ziarah ke beliau. Pakaiannya compang-camping kayak anak-anak, cuman galak gitu doang. Saya pertama kenal saudara tahun 2000-an pada waktu itu. Habib lagi nyomotin nyomot apa itu nyomot? Mulungin dia. Habib lagi mulungin bling-bling, dikocok di got. Saya datang, Habib lagi mungutin bling-bling nih. Man sebelumnya saya udah dikasih tahu sama abah saya, tong, enti lu jangan kaget, ada Habib yang pakaiannya begitu, awas, hati-hati lo. Hormati beliau. Alhamdulillah ketemu sepulang saya dari Kediri. Terakhir saya di Kediri, Jawa Timur, di Pondok Pesantren Bustanul Hidayah. Ketemu Habib, wah ada Habib nih, nyamperin saya. Assalamualaikum, salam. Buffet. Enggak lah Habib, saya dicabokan saudara. Mangkaning Habib nih tangannya kocok melulu, nih muka saya kocok mulu. Saya berbilang sama bini saya, neng Habib yuk, itu muka cemberongan gitu ngam. Mau Habib gua ampar, Habib galak, tahu doain kali. Datang saya sama istri saya, duduk saya berhadapan, ujuk-ujuk, wah, 3-0 udah, udah 3-0 nih, luar biasa. Masuk ke kamar, kencing dalam kamar, ngacir, kencing, Habib kok kencing dalam kamar? Saya begini, ngomong baik loh, nih buat parepes nih, apa
Bibir saya pada jeding ya Pak rebus. Tapi lihat zaman sekarang saudara, lihat orang mana, Habib mana yang tidak mengenal beliau. Ratusan kali saya digebukin sama beliau. Padahal saya tuan rumahnya, saya sama beliau, tidur sama beliau, kemana-mana sama beliau, pakai motor, belum pada kenal orang pada saat itu. Kagak ada yang mau nemenin, iya. Itu doang. Jadi kesimpulannya itu anak muda akhirnya masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Basor nanya, anak muda lu ngapa masuk surga? Gua masuk surga gara-gara gua memuliakan bulan kelahiran Rasulullah. Hadirat yang berbahagia, ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Habib Abbas, Habib Muhammad, maafin saya Bibia, saya nggak bisa sampai kelar acara karena subuh ada taklim anak santri Bib, afwan, dan saya mau makan dulu, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.